Shalom untuk kita semua, perkenalkan nama saya Rifani Buri dari kelas perhotelan 1B. Di sini saya akan menampilkan contoh kasus yang mencederai nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari kata Sanskerta yang artinya panca itu 5, sila itu artinya prinsip atau asas. 5 prinsip yang terdapat Pancasila dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Maka Presiden Jokowi pun menetapkan tanggal 1 Juni 1945 adalah lahirnya Pancasila dan libur nasional. Berikut adalah kasus yang mencederai 5 sila tersebut. Ahok pun mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada 24 Oktober 2016 untuk memberi klarifikasi pernyataannya di Pulau Seribu. Namun kekecewaan sebagian masyarakat sudah tak terbendung lagi. Jumat 4 November 2016, massa dari berbagai daerah memadati sejumlah titik di jantung ibu kota, termasuk di kawasan Ring 1 Istana Negara. Ada kasus perundungan yang kembali terjadi terhadap seorang anak di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Videonya kini viral di media sosial. Ya, tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap para pelaku dan menetapkan mereka sebagai tersangka. Silopo. Video perundungan anak berinisial R, penjual panganan keliling ini viral dan membuat Polres Pangkep mengusutnya. Kami sengaja mengaburkan tayangan ini karena mengandung unsur yang tidak patut ditiru. Foto-foto ini adalah deretan jenderal polisi yang pernah terjerat kasus korupsi di Indonesia. Ini menjelaskan bahwa terlibatnya sejumlah nama perwira tinggi Polri dalam kasus Joko Chandra bukanlah hal yang baru di Indonesia. Di tahun 2006 lalu, nama 2 jenderal polisi menjadi perhatian publik. Ada Komjen Pol Purnawirawan Suyitno Landung dan Brigjen Pol Purnawirawan Samuel Ismoko. Keduanya diketahui menerima suap dalam penanganan kasus pembobolan Bank BNI yang dilakukan Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu. Dalam catatan Kompas, kasus ini telah merugikan negara 1,2 triliun rupiah. Sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali dilanjutkan. Hari ini sahabat Mirna, Hani Juwita Bun, dihadirkan jaksa untuk menjadi saksi. Hani menceritakan soal pertemuan di Cafe Olivier 6 Januari 2016, tempat di mana Mirna, Jessica, dan Hani sepakat bertemu. Dalam sidang kali ini juga dipertontonkan rekaman CCTV Cafe Olivier pada hari Jessica, Mirna, dan Hani bertemu. Sibuk, taruh tas, duduk, langsung tanya, itu minuman siapa? Mirna tanya. Duduknya di mana duduknya? Di bangku. Sebelah kiri siapa, tengah siapa, yang kanan siapa? Jadi dia bentuknya letter U, Jessica di sini, Mirna di sini, saya di sini. Karena Mirna minta masuk duluan, saya duduk di luar. Lalu Mirna di sini. Sebelum minuman yang ada di dekat kita. Itu di mana? Di tengah? Dekat kita. Iya, di persis di tempat duduk yang diduduki Mirna atau yang di antara aku dan Mirna. Pokoknya kan mejanya agak besar bulat. Dia lebih dekat ke kita.
Makanya kita langsung tanya, itu minuman siapa? Siapa yang nanya waktu itu? Mirna dan saya. Terus? Kita Apa berdua. jawab? Lalu Jessica bilang, punya elu Mir, kan elu pesan di WA. Terus yang minuman yang lain yang saudara di depan saudara apa minuman? Saya tidak perhatikan yang mulia. Tidak perhatikan. Tidak perhatikan. Ada koktail atau ada air mineral? Saya tidak perhatikan. Tidak benar. perhatikan. Tidak. Yang diperhatikan hanya kopi. Es kopi itu karena dekat dengan kita. Terus? Setelah itu bertiga. Setelah itu duduk. Berbicara apa? Belum sempat Mirna baru tanya, itu es kopi siapa? Baru Jessica bilang, kan lu yang pesen Mir di WA. Lalu Mirna bilang, oh ya ampun, untuk apa dipesenin dulu? Maksud gua nanti aja. Tapi anyway thank you ya, karena Mirna orangnya baik. Jadi dia bilang, oh ya udah anyway thank you ya udah dipesenin. Lalu dia duduk, dia langsung minum. Jadi kita belum ada percakapan. Saya belum nanya apa kabar, belum nanya halo, semuanya belum. Si Mirna langsung minum. Mirna duduk, dia langsung tanya setelah dibilang oh minuman dia bilang oh ya, oh untuk apa dipesenin dulu nanti aja. Ya udah anyway thank you ya. Lalu dia duduk. Baik, itulah kasus-kasus yang mencederai kelima sila tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini dengan berpedoman pada Pancasila. Baiklah, itu tadi contoh kasus dari sila pertama sampai sila kelima beserta kesimpulannya. Kalau ada salah kata dari saya menyampaikan mohon dimaafkan. Hanya bisa begitu saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.